Halo, good morning. Selamat pagi, generasi hebatnya Tuhan. Miss Penny percaya anak-anak Miss beserta keluarga selalu dalam keadaan yang baik dan terus dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika belajar, anak-anak hebat Miss pasti akan selalu semangat. Rajin pangkal pandai. Setiap waktu yang Tuhan berikan adalah belajar loh anak-anak. Capailah cita-cita anak-anak setinggi langit. Kembali lagi di pembelajaran agama bersama Miss Penny. Di kegiatan pembelajaran sebelumnya anak-anak, kita sudah membahas tentang hujan dan panas adalah berkat. Kemudian Allah berkuasa atas alam dan Allah hadir dalam setiap peristiwa. Pada pertemuan hari ini, kita masih di pembelajaran 3 ya anak-anak. Pembahasan pembelajaran terdapat di buku agama halaman 18, kegiatan 2, dan seterusnya. Baik anak-anak, sebelum kita lebih lanjut memasuki pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup matanya, dan persiapkan sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Miss Penny akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas semua karya dan anugerah-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Sebentar lagi kami mau belajar tentang firman dan karya-karya terindah-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan juga berkati pembelajaran kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Hanya kepada-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang juga kita sembah. Allah yang maha mengetahui. Dia mengetahui keadaan umat yang menyembahnya, karena Dia Allah yang hidup, yang maha hadir. Allah hadir menurut kehendaknya. Allah hadir dalam pergumulan umatnya. Wujud kehadiran Allah dapat berupa wujud kehadiran Allah yang pertama berupa orang asing ketika menjumpai Abraham di kemahnya. Wujud kehadiran Allah yang kedua yaitu nyala api ketika menjumpai Musa di Gunung Horeb dan ketika menjumpai umatnya di Gunung Sinai. Wujud kehadiran Allah yang ketiga adalah melalui tiang awan dan tiang api, yaitu ketika Allah menyertai pengembaraan bangsa Israel. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel, dan pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Wujud kehadiran Allah yang keempat adalah angin sepoi-sepoi, yaitu ketika menjumpai Elia di Gunung Horeb. Wujud kehadiran Allah yang berikutnya, yaitu yang kelima adalah seperti merpati, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Wujud kehadiran Allah yang keenam adalah lidah-lidah api, yaitu di atas kepala para rasul pada hari Pentakosta. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan wujud kehadiran Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Anak-anak, tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan. Ada kalanya hidup manusia tidak menyenangkan. Anak-anak bisa ya membedakan dua gambar tersebut. Kesedihan atau kesusahan manusia itu tidak bisa ditebak anak-anak. Jika Tuhan yang sudah menentukan, pasti terjadi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan,
kita tidak perlu khawatir maupun takut, sebab Allah yang kita semua miliki adalah Allah Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Bencana yang tiba-tiba bisa terjadi dalam kehidupan manusia, dan saat datangnya bencana itu bahkan tidak bisa ditebak atau diterka sama sekali oleh manusia adalah, yaitu anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada ya. Gempa bumi. Yang kedua, banjir bandang. Yang ketiga, wabah penyakit yang bisa menyerang kapan saja, seperti saat ini yang sedang terjadi di dunia, yaitu adanya wabah virus corona yang bahkan merenggut nyawa beribu-ribu nyawa tanpa kita sadari. Di kota kita juga sering terjadi banjir ya anak-anak, yang disebabkan oleh curah hujan dan sampah-sampah yang berserakan. Menghadapi berbagai peristiwa tersebut, manusia bisa menjadi putus asa, lemah tak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, Allah berkenan manusia memohon kehadirannya untuk menolong kita semua. Dengan peristiwa yang ada, Allah menghendaki manusia hanya bergantung kepadanya, sebab hanya Dialah yang mempunyai kuasa mengatasi kesulitan umat manusia. Anak-anak, mari buka Alkitabnya di kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Setelah menemukan, anak-anak baca ya dari setiap teks ayat Alkitabnya. Umat Allah ketika meninggalkan Mesir. Allah hadir menolong umatnya yang dalam ketakutan. Umat Allah yang sedang dalam perjalanan ke Kanaan tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan diri, karena di hadapan mereka Laut Golzom membentang. Dan saat itu tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Allah mengetahui hal itu. Kemudian Allah mengutus Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut. Seketika itu Allah mendatangkan angin, laut pun terbelah sehingga dapat dilewati oleh bangsa Israel. Sedangkan tentara Mesir yang diperintahkan oleh raja mengejar dan membawa bangsa Israel kembali, mereka mati tenggelam oleh air laut. Sungguh dahsyat dan luar biasanya Allah menyertai umatnya. Di dalam Alkitab, di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 terdapat kisah seorang ibu dan anak perempuan yang tinggal di desa Sarfat. Kekeringan melanda negerinya sehingga makanan sulit didapat. Hari itu mereka hanya memiliki sedikit gandum dan minyak. Sebentar lagi ia akan membuat roti sebagai makanan terakhir. Setelah itu mereka tentu akan mati kelaparan. Setelah itu Allah mengutus Nabi Elia dari sungai Kerit supaya mengunjungi janda dan anaknya tersebut. Sesampainya di desa Sarfat, Nabi Elia berjumpa dengan ibu itu yang sedang mencari kayu bakar. Nabi Elia meminta makan dan minum kepada ibu janda tersebut. Ibu janda itu menjelaskan bahwa ia hanya mempunyai sedikit makanan. Namun Nabi Elia meyakinkan kepada ibu itu bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang ajaib, yaitu tepung dan minyak tak akan habis hingga saat kekeringan berakhir. Apa yang dikatakan Nabi Elia benar-benar terjadi. Kemudian anak-anak kita akan belajar dari sebuah kisah yang terdapat di
Kitab Matius pasal 9 ayat 18-26. Kepala rumah ibadat yang berduka. Datanglah seorang kepala rumah ibadat menjumpai Tuhan Yesus. Ia berharap Tuhan Yesus mau meletakkan tangannya ke atas anak perempuannya yang telah mati. Sampailah Tuhan Yesus di rumah kepala rumah ibadat itu. Di rumah itu sudah ada orang banyak yang melayat. Mereka menertawakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Anakmu tidak mati, tetapi tidur." Orang banyak menjadi heran. Mengapa? Sebab anak itu memang tidak mati setelah Tuhan Yesus memegang tangannya. Anak-anak, dari yang sudah kita pelajari hari ini, mengajarkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan, manusia mengalami peristiwa demi peristiwa. Tidak selamanya keadaannya baik. Kadangkalanya, keadaan tidak baik. Kalau kita percaya bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, kita pun percaya bahwa hidup kita ada dalam kuasanya Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita dituntut ambil bagian dalam setiap peristiwa untuk mewujudkan kehadiran Allah di tengah bangsa. Kita harus mencintai alam, peduli terhadap lingkungan, serta tanggap lingkungan. Ketika kita sudah sangat bertanggung jawab dengan semua apa yang sudah Tuhan percayakan, percayalah bahwa kehidupan anak-anak, keluarga anak-anak, bangsa kita, negeri kita, bumi kita akan semakin baik. Dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan menyertai kita semua. Baik anak-anak, kita akan bernyanyi bersama tentang keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Judul lagunya Yesus Bersertaku di halaman 24. Mari bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi bersama, yang menjadi tugas anak-anak yang harus dikerjakan adalah nomor 1, di halaman 25, kegiatan 3, yaitu menghubungkan ayat dengan peristiwa. Yang kedua, anak-anak membaca syair yang terdapat pada kegiatan 4, halaman 26. Melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus bersama.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sampai jumpa kembali anak-anak di pertemuan berikutnya. Belajar agama bersama Miss Penny. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.